Kalau menurut pandangan Pak Sirat, siapa sih calon yang seksi di Kabupaten Bangkalan ini yang baik untuk memimpin Kabupaten Bangkalan ke depan? Kalau di Bangkalan ini selama dari Selamat datang di 0% Podcast bersama saya Badrus Bangkit, tuan rumah 0% Podcast. Dan tamu 0% Podcast kali ini saya mengundang Bapak Bayhaki Sirat SHMSI, Direktur RC Accurate Research and Consulting Indonesia. Langsung saja saya sapa. Kabar baik Pak Sirat? Alhamdulillah baik. Selamat datang di 0% Podcast. Selamat datang. Dan saya ucapkan terima kasih sudah hadir di 0% Podcast. Pak Sirat, menurut pandangan dan pencermatan Anda, bagaimana Anda mencermati menuju pemilu kada tahun 2024 terkait politik di Madura ini, Pak? Ya. Terima kasih. Menurut yang RC lakukan, beberapa kali melakukan survei di Jawa Timur, yang paling susah dan paling sulit adalah yang terjadi di Pulau Madura. Karena di Pulau Madura ini, kalau disurvei, hampir rata-rata semua lembaga survei, kalau sudah masuk ke Pulau Madura akan mengeluh. Karena satu, responden yang ditemui pasti menjawab tidak tahu. Ditanya bagaimanapun, dibongkar dengan pertanyaan apapun, jawabannya tidak tahu. Ini yang terjadi di Pulau Madura, khususnya ya di dua kabupaten, yaitu Bangkalan dan Sampang. Ini yang sangat luar biasa untuk sulitnya. Artinya tingkat kesulitan untuk membongkar pertanyaan-pertanyaan supaya responden bisa menjawab ini sangat sulit. Kalau menurut Pak Sirat, yang menjadi faktor hal tersebut apa nih? Ya karena faktor itu banyak hal ya. Karena di Bangkalan dan Sampang itu masih menggunakan patronis. Artinya apa? Patron ini masih menggunakan patron. Dia menunggu terhadap dari 3 tokoh yang akan diikuti oleh masyarakat Madura. Yang pertama adalah kepala desa, yang kedua adalah ulama yang ada di lingkungannya, yang ketiga adalah para yang dikatakan orang Madura itu para blater. Masyarakat Madura masih menunggu arahan dari ketiga tokoh ini. Walaupun tidak sesuai dengan hati nuraninya. Meskipun tidak sesuai dengan hati nuraninya. Itu di Bangkalan dan di Sampang. Di Sampang. Ya. Kalau Pamekasan Sumeneb. Kalau Pamekasan Sumeneb kalau Sumeneb masih agak kejawen. Artinya kejawen masih bisa meskipun tidak 100%. Tetapi kalau di Pamekasan sekarang sudah mulai bergeser. Yang pertama ada di Kabupaten Bangkalan, sekarang bergeser ke Sampang. Ini sedikit demi sedikit sudah mulai bergeser ke Pamekasan. Ada yang mengatakan kalau Madura ini adalah penentu bagi Jawa Timur. Yes. Setuju gak Anda dengan hal itu? Ya memang beberapa kali sebagai penentu memang ya di Madura, meskipun ya secara survei dari beberapa lembaga survei bahwasanya di Pulau Madura ini sulit untuk ya pertanyaan, artinya diajukan pertanyaan, tetapi secara kenyataan masyarakat Madura tatkala ada pilkada, pilpres maupun pemilu legislatif, tingkat kehadiran 99% kehadiran dan tingkat ketepatan memilih 99%. Dan tingkat ketepatan memilih, suara itu tidak rusak, paling sedikit adalah di Pulau Madura. Jadi di Indonesia itu hanya 2, Papua dan Madura. Masalah. Ya. Iya begitu. Iya. Jadi tingkat kehadiran tertinggi itu di Indonesia itu hanya 2, Papua dan Madura. Sehingga tatkala di Madura sebagai penentu, ini memang kenyataan. Kenyataan ya. Oke, baik. Terkait dengan pencapresan Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, tentunya berdampak juga terhadap perpolitikan di Madura ini. Yeah. Saya belum masuk ke Madura terlebih dahulu. Yeah. Di Jawa Timur, Yeah. bagaimana yang Anda cermati?
Di Jawa Timur ini masih agak ada persaingan yang sangat ketat antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Artinya tatkala kita mensimulasikan dengan 4 pasangan calon, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Airlangga Hartarto, maka Ganjar masih unggul di Jawa Timur. Kalau 3 calon? Begitu kami simulasikan dengan 3 calon, maka pemilih yang asalnya memilih Airlangga Hartarto ini larinya tidak ke Ganjar Pranowo, tetapi larinya ke Prabowo Subianto. Tapi bukankah PDI basisnya di Jawa Timur? PDI basis di Jawa Timur khususnya Matraman. Ya, di Matraman Ganjar Pranowo menang, tetapi di Tapal Kuda ini Prabowo lebih unggul. Itu termasuk di Madura. Itu. Jadi Madura Tapal Kuda ini Prabowo lebih unggul, terutama di pemilih-pemilih hijau. Ya. Oke. Itu akan berdampak juga kalau menurut pandangan Pak Sirat terhadap pemilih-pemilih di Madura? Sangat berdampak, sangat berdampak. Oke, berbicara tentang pilkada ya di tahun 2024, kalau menurut pandangan Pak Sirat, siapa sih calon yang seksi di Kabupaten Bangkalan ini yang baik untuk memimpin Kabupaten Bangkalan ke depan? Kalau di Bangkalan ini selama dari Bani Holil ini masih ada menyatu, artinya dari Bani Holil ini menyatu, tidak terjadi perpecahan, kemudian muncul, saya rasa sulit untuk keluar dari Bani Holil. Kenapa begitu? Ya karena saking pengaruhnya Bani Holil ini masih kuat. Karena meskipun Bani Holil ini sudah kena dalam kepemimpinan pertama Pak Fuad, kemudian yang sekarang ini kena oleh relatif ya, tetapi masyarakatnya masih solid, dampaknya sangat kecil. Sebesar apa kemungkinan Bani Holil untuk bisa menduduki kursi bupati di tahun 2024? Ya masih lebih di atas 50%, asalkan menyatu loh ya. Artinya Bani Holil ini menyatu, tidak terpecah-pecah. Namanya kan sudah tercoreng, Pak. Masyarakat tidak terpengaruh di situ. Kenapa? Ya, kalau menurut Pak Sirat. Ya karena saking patronnya Mbah Holil ya. Kemudian dia yang saya katakan tadi, bahwasanya di Pulau Madura ini saking tawaduknya kepada guru dan kiai, ini apapun yang terjadi, nyawa pun diserahkan. Apakah dengan tawaduknya terhadap kiai walaupun tidak sesuai dengan hati nurani, yang kemudian apabila dimungkinkan kiai ini memilih calon yang salah, itu tidak akan berdampak juga terhadap kepemimpinan? Bagaimana kalau menurut Pak Sirat? Ya, makanya tinggal sekarang ini kiai yang rata-rata di Bangkalan ini kan rata-rata santri dari ulama karismatik Mbah Holil. Itu sudah pasti. Mulai dari, pokoknya ada ulama di Bangkalan pasti santrinya ulama karismatik adalah Mbah Holil. Kalau dzurriyah dari Mbah Holil ini menyatu ya, tidak ada perpecahan, maka tidak ada lawan yang sanggup untuk membongkar. Boleh sebut nama? Kalau nama ini kan sekarang ini kan masih lagi digodok. Beberapa nama. Ada Rahasani. Rahasani. Ya, ada Nasik. Kemudian ada Gerindra. Nah, ini saja sudah cukup. Artinya, tetapi ini jangan royoan, gitu loh. Artinya harus menyatu. Biar kalau ingin zuriyah dari Mbah Holil ini memimpin Bangkalan ini, maka harus menyatu, tidak saling sikut menyikut seperti yang terjadi di pemilu pada waktu di 2014 ya. Dari hasil survei yang Anda lakukan lewat Arsia, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Madura, khususnya kepada seluruh Jawa Timur? Apa nih, Pak? Kalau hasil survei terakhir Arsi yang kami lakukan ya di akhir bulan April, di awal bulan Mei, itu kalau secara partai politik masih PDI unggul di Jawa Timur. Di Jawa Timur? Ya, di Jawa Timur masih unggul. Kemudian diikuti oleh PKB, Gerindra dan Golkar. Sehingga PKB dan Golkar dan Gerindra ini saling bersaing karena angkanya hampir sama, tetapi hanya di selisih koma, masih di dalam margin error.
termasuk di dalamnya adalah Demokrat yang notabene-nya mempunyai trennya naik. Trennya naik. Kalau di Madura secara garis besar? Ya itu tadi yang saya katakan, kalau di Madura ini untuk membaca secara keseluruhan ini sangat sulit kalau menggunakan riset survei. Tuh. Karena di Madura ini lebih banyak di kualitatifnya, artinya bagaimana lingkungan dan bagaimana itu yang harus digali. Tapi kalau kuantitatifnya sangat sulit, karena masyarakat Madura tatkala ditanyai ini pasti jawabnya tidak tahu. Ya, itu sudah pasti. Nyentrik begitu, Pak. Tetapi ya itu tadi berbalik arah tatkala pelaksanaan pilkada. Yang tertinggi di kabupaten lain paling tinggi itu ada 84%. Tapi kalau di Madura ini 99%. Itu. Dan itu pun tidak ada yang salah gitu. Sehingga dalam hal memilih, termasuk memilih calegnya sangat tipis. Sehingga masyarakat Madura ini dikatakan masyarakat yang sangat cerdas dalam hal memilih. Kalau dari hemat pencermatan Pak Sirat, dari 4 kabupaten kita melihat Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, yang lebih pesat maju berkembang ini yang mana, Pak? Dan kenapa? Kalau dalam hal kan banyak aspek ya, ngomong yang lebih pesat itu kan banyak aspek. Kalau dari aspek pengentasan kemiskinan, kemudian aspek penanggulangan pengangguran, aspek kreativitas, aspek kepuasan publiknya itu masih dipegang oleh Sumeneb. Sumeneb ya. Oke. Kenapa Sumeneb kalau menurut Pak Sirat? Ya satu, karena ya memang bupatinya itu inovatif. Artinya dia selalu memikirkan bergerak inovatif, sehingga bisa menekan tingkat angka kemiskinan yang paling rendah di Jawa Timur. Gitu, Pak. Ya. Oke, baik. Tadi di Madura, bagaimana politik yang ada di Madura? Kalau di Jawa Timur sendiri? Kalau di Jawa Timur, ini kan pilkada itu kan dilakukan di bulan November ya. Artinya masih saya melihat saat ini apakah Ibu Gubernur itu mau maju kembali ataukah running ke Wakil Presiden di Jakarta. Seandainya maju kembali? Kalau maju kembali harus mencari pasangan yang tepat juga. Artinya tetapi secara elektabilitas masih tertinggi yang namanya Bugub, diikuti oleh Pak Emil, kan begitu. Kalau kedua orang ini menyatu, ya masih terlalu kuat kalau menyatu. Tetapi nanti kan oke lah, saat ini beliau secara personil, beliau gubernur dan wakil gubernur ini sangat baik hubungannya, sangat baik. Tetapi penentu itu kan bukan hanya di situ. Penentu itu adalah partai politik yang ada di DPP, kan begitu. Dan saat ini ya, pemilu kali ini adalah pemilu yang hampir bersamaan dengan Pilpres. Artinya dalam 1 tahun ini ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden, di akhir tahun itu ada pemilu kada, baik itu pemilu gubernur, pemilihan gubernur maupun pemilihan kepala daerah. Dan inilah nanti pasti ada dampak. Siapa yang berkoalisi ya, yang berkoalisi di presiden, pencalonan presiden akan terbawa ke pencalonan kepala daerah yang ada di daerahnya masing-masing, karena masih hangat gitu loh. Dan akan berdampak juga terhadap Madura ini. Berdampak, artinya sangat berdampak itu. Nanti koalisi itu akan berdampak. Oke. Jadi bukan hanya Madura, tetapi semua akan berdampak nanti mengikuti koalisi yang ada di Jakarta. Oke, baik. Luar biasa sekali teman-teman. Bapak BHG Sirat SHMSI, Direktur ARSI Accurate Research and Consulting Indonesia. Terakhir Pak, sebelum kita tutup podcast ini, apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh masyarakat Madura
menuju ke pemilu kada tahun 2024 dari hemat pencermatan dan survei yang dilakukan oleh Pak Bayaki? Kalau pemilu kada ini masih berjalan sekitar 1,5 tahun. Artinya bagi para kontestasi yang berkeinginan, meskipun saat ini ada keinginan tapi malu-malu kucing, sudah saatnya harus turun ke masyarakat. Kadangkala, wah masih jauh, masih malu-malu kucing, nanti takut ini kan masih apa itu namanya, calon itu masih memperhitungkan gitu loh. Wah nanti kalau saya maju, kalau saya deklarasi begini, nanti pesaingnya panas juga ini lah. Kalau dia akan mepet, maka sangat mepet terhadap pelaksanaan pilkada, ini sangat merugikan terhadap calon itu sendiri. Sehingga mulai saat ini seharusnya sudah mapping di posisi mana dia kuat, di posisi mana yang harus dia bongkar, di posisi mana yang harus dia mempunyai strategi yang jitu. Ini yang harus dilakukan oleh para calon-calon kontestasi, baik itu kepala daerah tingkat kabupaten kota maupun kepala daerah provinsi Jawa Timur, termasuk para calon-calon DPR RI yang di Februari 2024 ini akan mengikuti kontestasi di pemilu legislatif. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sirat sudah hadir di 0% Podcast. Ya. Semoga ini dapat memberikan satu pandangan baru ya bagi seluruh teman-teman viewers dan subscribers setia dari 0% Podcast. Dan akhirnya saya terus bangkit pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.